sekali lagi, Pertamina tidak menemukan di kapal-kapal milik Bahari Mas. Pelajaran ilmu agama kita itu ada kerusakan di muka bumi ini akibat ulah tangan-tangan manusia. Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi Wong. Itu ya, Kampung Kumai sudah selesai. Tinggal pengecatan di bagian dalam dan luar ya. Mudah-mudahan hari Minggu ini sudah bisa loading. Nah, ini kita ada di atas Desa Soreang. Lagi proses ini installing sekat-sekat bangunan atas sama tangga. Nah itu di situ ada yang masang tangga, ada yang masang sekat bangunan atas. Nah ini deck hostnya udah mulai dipasang ya. Nah, ini bagian belakangnya. Jadi kira-kira 2 frame dari after end. Nah, kondisinya seperti ini. Tengkuyung, nggak usah noleh lah, biar aja ngelas. Langsung aja Mas, terus. Biar sore ini selesai. Waduh. Oke. Ini komandannya ini. Komandannya ini. Janganlah malu-malu Pak Komandan. Oke, jadi ini tukang baru ya. Nanti kita akan banyak sharing ilmu di sini. Ini masih belum jadi saya. Ya kemarin ada beberapa sih mengenai pipa udara, mengenai pipa kargo itu sudah saya jelaskan. Nah sekarang ini di sini kebetulan ada Kampung Kumai juga, yang mana Kampung Kumai ini kemarin dipasang alat itu perlengkapan untuk VSAT ya. Jadi VSAT ini seperti kalau di rumah itu IndiHome, dia menangkap sinyal. Gunanya yaitu untuk ini internet on board. Supaya apa? Di situ ada ini ya, di bawah situ ya. Di situ ada CCTV. CCTV ini ada di kanan dan di kiri. Nah itu sebelah sini dan sebelah sini. Itu memantau semua kegiatan di atas deck. Nah untuk memantau semua kegiatan di atas deck sini, deck kargo ini ya. Nah ini. Itu. Dan VSAT itu investasinya cukup mahal, bulanannya juga mahal, tapi saya tidak perlu sebutkan angkanya, yang jelas mahal sekali ya. Itu adalah gimana ya, kalau di pelajaran ilmu agama kita itu ada kerusakan di muka bumi ini akibat ulah tangan-tangan manusia. Sebenarnya itu sebelum itu disyaratkan, sudah banyak sekali persyaratan di tongkang ini. Tujuannya cuma satu, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan muatan, atau untuk mencegah supaya ABK tidak nyuri minyak, itu aja. Tujuannya itu cuma satu itu. Nah, sebelum sealing itu, sebelum VSAT itu disyaratkan atau direkomendasikan oleh pemilik muatan, sudah banyak sekali. Seperti contohnya ya, sudah pernah saya review. Itu banyak yang komen juga waktu itu. Seperti contohnya di manifold itu manifold itu disyaratkan harus ada, pertama ya, di manifold harus ada baut berlubang. Tujuannya yaitu untuk mensegel ya, melakukan penyegelan supaya tidak terjadi pencurian minyak, sisa bongkar. Itu satu. Kemudian ada lagi di manhole ini juga harus dipasang kupingan, manhole gepeng itu ya. Di situ ada manhole gepeng. Jadi di manhole gepeng itu harus dipasang kupingan supaya
tidak digunakan untuk menyimpan minyak curian. Mohon maaf ya, ini bahasanya biar lebih jelas saja. Jadi supaya tidak digunakan untuk melakukan tindakan penyalahgunaan bahan bakar. Itu yang kedua, ada segel, kupingan di manhole itu. Kemudian yang ketiga, dulu waktu saya mulai bekerja di perusahaan ini, itu membuat tank kalibrasi hanya perlu membuat tank kalibrasi untuk kargonya saja. Sekarang semua tangki diminta untuk dibuat tank kalibrasinya. Bahkan di pipa-pipa sounding itu ya, di situ ada pipa sounding, kemudian di sana ada pipa sounding. Jadi pipa sounding itu seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, di pipa sounding itu perlu dikasih ukuran, diping tingginya dari ujung pipa sampai ke bottom itu berapa. Tujuannya yaitu supaya tidak ada modifikasi di pipa sounding itu. Ketika dimodifikasi maka isi muatan di dalam tangki akan berubah dan bisa dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam pump room itu semua valve, semua keran-keran, ada adzan ya, kita berhenti sebentar. Kita lanjut ya. Jadi tadi saya mana? Di ruang pompa itu semua valve, semua lubang yang ada di ruang pompa itu harus disegel. Semuanya harus disegel, di manhole, kemudian di manifold, di valve itu, manhole kargo ini harus disegel semua. Tapi tidak efektif, tetap aja ada kegiatan penyalahgunaan muatan ya. Cuma sekali lagi Pertamina tidak menemukan di kapal-kapal milik Bahari Mas. Pertamina atau pemilik muatan menemukan di kapal-kapal lain. Tapi ini saya ambil contoh untuk kapal-kapal Bahari Mas ya. Jadi kenapa alat itu ya, kita coba ke sana ya. Kenapa alat itu Visat yang mereknya Sailing itu yang kita pakai itu disyaratkan. Itu yaitu tujuannya untuk memantau, sebenarnya tujuannya satu, untuk menghindari tindakan pencurian minyak di kapal. Nah itu. Dan itu biayanya cukup mahal. Dan dengan alat itu Pertamina bisa sebenarnya sebelum itu sudah ada CCTV. CCTV ini sudah ada DVR-nya. DVR. Nah, tapi DVR ini kan kita hanya melihat monitor itu ketika setelah ada kejadian. Dan Pertamina tidak bisa sewaktu-waktu memantau kegiatan di atas kapal ini. Jadi ketika ada kejadian dicurigai melakukan pencurian minyak, nah baru dilihat datanya di DVR itu. Tapi kalau Sailing ini atau Visat ini dia menggunakan NVR ya, Network Video Recorder. Jadi Pertamina bisa memantau kegiatan di atas kapal 24 jam setiap saat. Dia mau kapanpun bisa, dan itu harus on terus. Itu harus on terus. Gitu. Nah, itulah kenapa saya sebut tadi bahwa kerusakan di muka bumi itu karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi Pertamina tidak akan mensyaratkan itu, atau pemilik muatan tidak akan mensyaratkan pemasangan Visat itu kalau bukan karena ulah kita sendiri. Tapi ya sekali lagi ini saya ambil contoh saja ya. Sebenarnya kejadian itu bukan di kapal-kapal Bahari Mas, tapi kapal-kapal lain yang kebetulan disewa oleh Pertamina. Oke, jadi itu tadi adalah pengetahuan tentang itu ya, Visat itu ya. Gitu. Oke, kita jalan-jalan lagi. Oke, jadi banyak sekali peralatannya. Bahkan ini semua kapal ya. Semua kapal harus dipasang itu, alat Visat itu. Dia internet yang gunanya yaitu supaya Pertamina bisa memantau kegiatan di atas kapal setiap saat. Oke. Nah, ini lagi masang itu. Orang sini bilangnya sokang. Sokang, Rek. Ini komandannya ini lagi ngumpul-ngumpul. Cepat ya. Sama. Ini nanti manifold ini juga disegel. Nah, ini yang saya mau jelasin tadi ya.
Jadi ketinggian ini dari ujung sini sampai ke bottom itu harus diukur dan ditulis di bawah sini. Ditulis di bawah sini. Misalnya di sini 5 meter gitu. Nah, enggak boleh berubah. Itu ada tim dari BOC akan melakukan inspeksi langsung ke kapal untuk memverifikasi kalibrasi tangki yang sudah disahkan oleh kelas dan BOC. Sekarang PSP namanya ya. Nah, itu ketinggian ini. Jadi dulu enggak ada persyaratan seperti itu. Cuma ya berkembang karena itu tadi ulah kita yang membuat mereka itu menjadi curiga, dan dari kecurigaan itu mereka mensyaratkan berbagai macam aturan supaya untuk meminimalkan tindakan kegiatan penyalahgunaan muatan di kapal. Nah, ini untuk Soreang bangunan depan sudah selesai, tinggal bikin bulwark aja ya. Ini kemarin ada pertanyaan kenapa di depan ini ada ruangan gini kosong. Ini sebenarnya ada request juga dari ABK bahwa kalau di jalan itu air laut itu selalu nyembur ya, ketika ada gelombang itu airnya naik sampai ke bangunan dan kadang-kadang masuk ke pintu ini. Itu makanya dikasih cover ini. Nah, seperti ini. Gelap. Dia tembus ke sebelah kanan. Ini manhole lagi masang kotak jangkar. Ada Berni. Halo Berni. Yoi. Wah, ini sama, kanan kiri sama. Nah, itu. Nanti ada tangga di sini, tangga untuk naik. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini ya. Jadi saya tadi itu fokus ke itu. Sebenarnya fokus untuk pelajaran kali ini adalah ke VSAT itu ya. VSAT yang baru disyaratkan oleh Pertamina. Semua kapal, tidak pandang bulu, entah itu bulunya lebat maupun bulunya jarang-jarang, harus dipasang itu. Besar kecil pokoknya di sewa Pertamina harus dipasang itu, VSAT itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe